dan saudari Melati Yunita Siahaan hari ini berlangsung di bawah pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang telah menghantarkan kami untuk berkumpul di tempat ini di dalam rangka ibadah pemberkatan nikah dari kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, kedua anakmu ini, saudara Yayasan Nainggolan dengan saudari Melati Yunita Siahaan. Kami telah berkumpul dan semua anak saudara, famili, keluarga besar dari kedua belah pihak telah Kau hantarkan ke tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terlebih atas kedua mempelai yang akan dipersatukan dan menerima berkat pernikahan kudus dari Tuhan. Biarlah segenap hati dan pikiran mereka boleh tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan kembali Bapak Ibu untuk duduk. Kita percaya bahwa kasih dari surga yang memenuhi tempat ini dan yang akan memimpin kita sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih Tuhan yang memenuhi segenap hati. Mari kita sungguh kita nyanyikan pujian. Kasih dari Bapa surgawi
Amin. Saya kutip untuk kita renungkan dan terlebih kepada yang akan menerima berkat Tuhan pernikahan pada saat ini dari Efesus 5 ayat 22 dan Efesus 5 ayat 25. Saya kutip dua ayat. Demikian ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Karena Paulus menyusun dua kalimat itu, dua ayat itu, yang pertama kepada istri, dikatakan hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan kemudian di ayat 25 dikatakan hai suami, kasihilah istrimu. Kenapa sampai saya mendahului permulaan firman Tuhan ini dari susunan ayat itu? Karena kedua ayat itu pasti menjadi teguran terhadap masing-masing alamat ayat itu. Ayat 25 menjadi teguran bagi istri, dan ayat yang ke-25 menjadi teguran bagi suami. Nah, yang sering saya lihat dan saya saksikan ketika saya jabarkan ayat 22 yang menjadi teguran bagi istri, yang kemudian kelak ayat 25 menjadi teguran bagi suami, dan belum selesai khotbah saya untuk saya lanjutkan menjelaskan ayat 25 yang menjadi teguran bagi suami, biasanya istri-istri yang mendengarkan teguran itu sudah panas telinganya, dan bahkan ada yang keluar dan tidak mau mendengarkan khotbah itu selanjutnya. Dan ada juga yang pernah saya alami setelah selesai acara pemberkatan, si ibu tersebut memang dasar ibu Najabirun kebetulan ya. Nah, itu saya baru Najabirun ya. Nah, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya nggak setuju khotbah. Kenapa kamu nggak setuju? Khotbahmu merendahkan wanita, katanya. Jadi kamu dengarkan nggak tadi ketika saya menjelaskan sampai kepada ayat 25? Ya enggak, karena saya nggak suka. Karena kamu khotbahmu merendahkan wanita, katanya. Kalau kamu dengarkan sampai akhir, kamu tidak akan berkata dan kamu tidak akan mengaku bahwa khotbah saya merendahkan wanita. Kamu akan mengaku bahwa khotbah saya balance, seimbang antara wanita dan laki-laki. Namun memang yang dikatakan, yang ditulis oleh Paulus, ya memang ayat 22 dialamatkan kepada istri, ayat 25 dialamatkan kepada suami. Nah, mau tak mau ya saya menjabarkan yang pertama kali ayat 22, baru kemudian ayat 25. Nah, ayat 22 dia bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk seperti kepada Tuhan. Karena ada kalimat itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Dia menurut saya, karena Tuhan itu sempurna, menurut saya, seorang wanita yang posisinya jadi istri, dia harus mampu melihat suaminya itu seolah-olah sempurna. Sekalipun saya bilang seolah-olah. Kebetulan pasangan ini orang Batak tuh, karena kebetulan ada si orang Dayak, ada orang Jawa tuh, orang Batak. Dulu ya, yang lahir di kampung pasti pernah dengar tuh. Dulu kalau datang mama-mama 2 atau 3 orang dan dilihat ada temannya 1 orang datang lagi, kadang-kadang ditanya begini, mana tuanmu, katanya. Pernah dengar gitu? Gak pernah dengar? Dia tuanmu. Dia tuanmu, katanya. Tahu tuan gak? Tuan itu adalah yang disanjung tinggi dan yang mengaku, yang menyapa dia sebagai tuan, maka dia memposisikan diri sebagai hatoban, budak. Nah, gak bersih dia jadi budak ya. Kira akamat tak ya diberi dia tuh pernah dengar?
Nah, apakah kita pernah memikirkan itu? Apakah orang-orang tua yang waktu itu asal ngucap aja itu, gitu Tuhanmu, yang ngomong itu, gitu Tuhanmu, di mana Tuhanmu? Dia juga sadar bahwa dia adalah sama dengan yang disampaikan, dan dia memposisikan diri sebagai seperti orang yang disampaikan, di mana Tuhanmu katanya. Sama aja dia berkata, kau dengan aku sama-sama budak dia dengan suami. Gak terima. Loh, kalau dalam terjemahan King James bahasa Inggris, Sarah itu menyapa Abraham, my Lord. Oh, my Lord, kata. My Lord itu Tuhan. Coba baca Alkitab bahasa Batak aja. Baca Alkitab bahasa Batak. Seperti apa Sarah menyapa Abraham? Di kadang-kadang kalau saya lihat orang Kristen ya, sepertinya dia bangga jadi orang Kristen. Tapi dalam hal-hal tertentu, di mana identitas kekristenan itu dia nggak terima. Jadi terus letak kebanggaannya di mana? Aku orang Kristen. Apa orang Kristen? Ajaran Alkitab tentang pribadi suami istri Anda tidak terima. Bagaimana bangga? Nah, sementara itu adalah ayat firman Tuhan yang berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Tunduk itu, jadi ada orang kayak Nana juga bilang, iya, saya tunduk, tapi suami saya bertanggung jawab enggak? Loh, kok maksudmu definisi bertanggung jawab itu apa? Definisi bertanggung jawab bahwa suamimu harus kasih uang 10 juta per hari, gitu. Harus melengkapi semua kebutuhanmu begitu. Ya enggak begitu. Dia mengaku sebagai suami di hadapanmu sudah bertanggung jawab namanya. Nah gitu. Nah jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah yang pertama yang dikatakan Paulus, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi hari ini kamu jadi istri, hari ini kamu jadi ketua bagi sang suami. Kalau nggak terima, istri palsu itu, walau kita yang ngomong kok. Kalau nggak terima istri palsu itu, jadi saya kira banyak berkeliaran istri palsu. Posisinya bukan istri yang sesungguhnya, istri palsu. Loh, saya mengamati apa pikir rumah tangga Kristen itu lebih banyak yang bahagia atau lebih banyak yang menderita? Banyak pasangan itu hanya mempertahankan anak yang sesungguhnya sudah gak cocok. Kan kasihan. Oke, kembali ke sini. Jadi jangan sampai jadi istri palsu. Harus istri yang sejati. Istri yang sejati itu tunduk kepada suami. Jadi saya bangga punya istri karena istri saya tunduk sama saya. Apa bukti ketundukannya katanya? Di mana pasangan suami istri di Paratawan ini yang pernah usia pernikahan 12 tahun tapi sudah menempati alamat 11 alamat. Coba. Setiap tahun pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Nah, itu. Kira-kira istri yang mana itu tidak ngambek? Ya, istri saya tidak ngambek. Apa nggak capek? 12 tahun pernikahan 11 kali pindah. Jadi kalau ada orang memasuki rumah, bersyukurlah kau baru kemarin kau menikah sudah punya rumah katanya. Aku dulu sampai 3 kali pindah kontrak, dalam hati saya 3 kali kau pindah sudah merasa menderita kau, gitu ya. Loh saya 11 kali usia pernikahan 12 tahun 11 kali pindah. Coba apa betapa kurang capek itu. Nah tapi istri harus tunduk, jangan berontak, gak bisa. Jangan menyalahi kodrat, menabrak melawan kodrat. Kodratnya di sini yang dikatakan dalam kitab ini, ya istri tunduk kepada suami, tunduk aja. Pengambil keputusan adalah suami. Kemarin saya telepon marga siaran, ada guru siaran. Aku mau menikah betul katanya.
Lah, kau siang mana? Juara Mona? Juara Mona ya? Saya inalang, nggak bisa. Ada orang Batak bilang mertak burung marbonasat kalah. Jadi nggak bisa saya. Tapi oke lah, saya akan cari juara Mona. Saya salah satu pengurus PPSD Jabodetabek, Sian Jabodetabek. Nah saya akan cari. Nah, saya mulai telepon. Ini saya kasih nomor teleponnya katanya. Tapi ini bukan nomor telepon, bukan dia yang pegang teleponnya. Siapa itu? Istrinya. Hah? Kok istri yang pegang telepon suami? Coba. Enggak, ini pas enggak ini? Kok istri yang pegang telepon suami? Atau mungkin suaminya enggak punya telepon? Atau jangan gini, ya toh? Nah, jangan gini tahun 2023 ada suami di perantauan yang tidak punya nomor telepon. Nah, coba kita laluan, baru saya telepon. Halo, Horas. Atau saya begini Bogono. Oh iya bisa aman. Nanti Bogono begini. Kenapa dia yang jawab saya? Harusnya telepon itu dia kasih kepada suaminya gitu loh. Kok dia yang jawab saya? Dalam hati saya ini istri kuat seperti ini. Kok dia yang jawab saya? Dia yang bikin keputusan. Keterlaluan enggak? Ya kebetulan saya dengan tubuhnya kan. Kalau ketemu nanti besok itu akan saya tanya siapa orangnya itu. Itu siapa? Mana rumahnya itu? Saya akan bilang kepada istri, bertobat kau. Saya mau ngomong sama suamimu kok kau yang jawab gitu loh. Dengan tubuh lah, nggak dihargai sama sekali. Kebetulan saya posisinya sebagai simatua lah. Saya simatua dia enak banget jawab simatua. Ini saya berposisi sebagai simatua, loh dijawab. Memang luar biasa. Jadi nggak boleh istri seperti itu. Istri itu guru apa mando dan mungkin sangat amat tayi di luar, guru sangat dijauh, nggak baik. Apapun cerita, nggak mungkin dia terhormat di luar. Kalau di rumah aja terhina, nggak mungkin. Lah kalau sudah terhina di rumah, terhina di luar, lu siapa yang rugi? Nah gitu. Jangankan itu ya, kalau saya lihat anak-anak gak teratur, pasti bapaknya sama mamanya gak teratur. Kesimpulan saya begitu. Jadi kalau saya lihat suami pengecut atau penakut, pasti ini injak-injak sama istri di rumah. Makanya pengecut, gak berani mengambil keputusan. Lah ada orang tuh begini, Bogono. Bahasa apa ya? Jurusuku lagi nantang, yang kepala suami atau istri. Kalau dia kepala, kenapa bertanya kepada yang bukan kepala? Bukankah kepala itu puncak dari kebijaksanaan? Saya istrimu, tapi jangan lupa kodratmu, kan begitu kan? Nah ya mungkin karena istrinya orang yang suka ngambek, ya dari mana nanti saya bikin keputusan. Istri saya ngambek 3 malam, syukur-syukur 3 malam. Kalau 3 bulan, coba. Ada pernah saya lihat istri ngambek 3 bulan gak dicakapi suaminya, sampai stres. Akhirnya suaminya saya lihat betul-betul apanya, kulitnya. Kenapa itu lek? Saya bilang gitu. Aku udah ke dokter lek, tapi dokter bilang gak ada penyakit saya. Dalam hati saya, udahlah rekonsiliasi lah kau, kebetulan baru sehat. Rekonsiliasi lah kau sama itu di rumah. Nah, pasti tertekan kau gara-gara istri. Kok lain tahu katanya begitu? Saya belajar psikologi. Yang kau alami itu yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Penyakit tubuh karena jiwa. Itu yang disebut. Saya bilang gitu. Wah, oh gitu ya? Iya. Apa masalahmu dengan itu di rumah? Itulah lain. Aku main-main domino dengan lain bukan dulu. Dibilang aku mencuri gunung katanya. Nah, baru saya cerewetin lah sebelum hari itu. Dasar kau gak tahu berterima kasih. Maunya suamimu adalah preman urung yang tidak pernah memikirkan siapapun. Baru saya beritahu saya begitu.
Bela-bela layak muncul katanya begitu. Memang kau nggak pantas dibela saya bilang. Itu ya. Jadi istri itu. Nah, suami. Nah, ini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat. Ini agak panjang ya, agak panjang. Mudah-mudahan ini Sungai Bulan ini paham. Ya. Jangan kau langsung berencana mengumpulkan emas sebanyak mungkin. Bullshit omong kosong itu semua. Kalau ada pasangan suami istri yang paling sering tidak punya uang, mungkin saya dengan istri saya di dunia ini. Ya, yang paling sering tidak punya uang. Kalian kira bahwa saya begadang tadi malam menempuh perjalanan menghabiskan pertalite 700.000. Bayangkan satu malam saya habiskan 700.000 pertalite, ya? Dari Kabupaten Sanggau sampai menuju Kabupaten Landak sampai ke Bandara Supadio Pontianak. Nah, begadang gak tidur sampai sekarang. Ini sampai sekarang belum tidur nih. 1 hari malam. Pengen rasanya nggak datang. Tapi alhamdulillah, nanti saya kena hujat lagi kan. Pendeta nggak jelas itu katanya kan gitu kan. Udah dibilang iya. Nah, oke, jadi suami ya, jadi jangan sampai kepikir bahwa uang segalanya. Enggak, siapa bilang uang segalanya? Saya menghabiskan uang ratusan juta per tahun dalam hal urusan pelayanan, tapi saya nggak punya usaha apapun kecuali hanya memberitakan Injil. Jadi uang bisa dihasilkan kasih, tapi jangan pernah bisa kau berpikir kasih kau beli dengan uang. Gak bisa. Betul? Uang bisa dihasilkan kasih. Siapa bilang gak bisa? Bolu dosa dah kalau masuk terpatu. Itu katanya. Itu dosa itu kasih. Jangan masuk terpatu. Tapi kau pikir bisa kau lakukan semua dengan uang? Bangkrut kau dalam hidup ini. Gak bisa. Ya, hai suami kasihilah istri. Nah, kalau dibilang hai suami kasihilah istri, kasih itu adalah kasih Yesus itu tanpa pamreto searah. Ya. Nah, dulu pernah saya tanya, nanti kalau dia jadi istri, kau tetap mencintai kan? Oh iya lah pendeta, masa kita udah menikah nggak mencintai? Oh iya terus. Nah kalau dia nanti kau terima gaji pertama, dan langsung kau mau kasih hadiah. Apalah hadiahnya, mungkin pisang goreng yang hangat-hangat kesukaan istrimu, kau bawa itu ke rumah sampai ke rumah. Istriku ini pisang goreng kesukaanmu, tahu-tahu istrimu lagi pacaran dengan orang lain. Kita masih mencintai nggak sebelum itu? Kalau gitu mah polisi misalnya pendeta katanya itu. Lah katanya mencintai tanpa syarat. Saya tanya kenapa kau mencintai dia tanpa syarat? Iya Pak Pendeta, saya mencintai dia tanpa syarat. Lah kalian tahu nggak Tuhan Yesus? Kalian pikir ada manusia yang lain dikasih? Saya berani bertanggung jawab mengeluarkan statement ini. Tak satu pun di dunia ini yang pantas untuk dikasih. Dikasih itu artinya. Emang kalian pikir bahwa ada orang yang lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada uang? Manusia itu lebih percaya kepada harta daripada kepada Tuhan. Gak usah munafik. Penelitian saya ateis. Penelitian saya adalah ciri-ciri orang yang tidak percaya Tuhan. Tiba saya pada kesimpulan bahwa semua manusia di dunia ini ateis. Dia lebih percaya pada materi daripada kepada roh yang berkarya. Coba kalau kosong lumbungmu, bisa gitu enggak? Padahal Tuhan selalu ada. Tanya pasu-pasu, asli rohani Yesus Kristus, nama dengan Yesus, roh bisa dilinda. Amin. Tapi amin di situ doang. Sampai di rumah nggak ada uang, berantem. Mana? Lebih percaya Tuhan atau lebih percaya uang? Manusia itu lebih percaya materi, bukan lebih percaya Tuhan. Nggak usah kita berspekulasi dalam hal berkata-kata, berpikir segala macam. Jujur aja apa adanya. Tapi apakah Tuhan membuang umatnya? Emang Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk orang yang setia? Tuhan Yesus mati di kayu salib
untuk orang yang betul-betul meninggikan Yesus. Ada lagu di buku yang dia berkata begini, "Ditai rohani rohaku, ibe todo Tuhan." Artinya, ditai dia, bisa jadi dia. Di engkau tarik hatiku, kemudian ku tuduh. Apa itu namanya itu? Ku pilih engkau Tuhanku, ya kan? Ku akui engkau Tuhanku. Gitu. Jadi jangan kira bahwa kita yang setia kepada Tuhan, Tuhan yang setia kepada kita. Artinya begini, jangan pernah suami berpikir bahwa istriku kurang setia. Suami yang menyerahkan, mempertaruhkan hidupnya untuk membuat suaminya, istrinya itu setia kepadanya. Jadi kalau ada istri yang tidak setia, jangan salahkan istrinya, suaminya yang nggak bisa lawan. Karena cinta mengalahkan segala-galanya. Kalau memang dia memiliki cinta yang luar biasa, tidak mungkin istrinya tidak tunduk, dan tidak mungkin istrinya tidak setia, dan tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah Paulus bilang, hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Emang Kristus mengasihi gereja yang setia? Apaan? Gereja kutur semua gara-gara uang, berantem di gereja. Emang gereja itu gereja yang pantas dikasih Tuhan? Enggak. Kalau dari segi kenyataan pantas dibuang itu ke neraka semua. Tapi untuk yang itu karena mempelai wanitanya, gereja kan mempelai wanita dan Kristus mempelai laki-laki. Karena itu mempelai wanitanya, dia pertaruhkan nyawanya, dia serahkan nyawanya demi kekasihnya itu, demi gereja mempelai wanitanya itu, dia serahkan. Ini jadi kalau ada saya lihat suami uring-uringan mengata-ngatai kekurangan istrinya, suami apaan seperti kau? Ya sekedar menilai boleh saja, tapi jangan sampai itu dijadikan suatu pembahasan yang berkepanjangan untuk menimbulkan ketidakpuasan. Oke, jadi hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada hai suami, kasihlah istri sebagaimana Kristus mengasihi. Nah, jadi istri jangan kutip ayat 25. Jangan ngomong sama suaminya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ya nggak bisa begitu. Itu kau bukan tunduk, tanduk namanya itu. Sekalian aja kau ambil lubung-lubung. Daripada pukulin suami pakai ayat Alkitab, ada gitu dulu. Udah mabung dia, udah dicalon sintu HKBP di Tangerang sana, masih calon. Nah, istrinya masuk gereja Tiberias waktu itu. Setiap pulang kantor suaminya dipukulin pakai ayat Alkitab, dihakimi habis-habisan suaminya. Stres, suaminya ngaku sama saya. Aduh dek katanya, apa bang? Waktu itu naik PPD dari Grogol ke Tangerang, Perumnas 2. Dek, apa bang? Pengen ku lompat itu dari jendela bis PPD itu, daripada aku sampai di rumah katanya. Coba gini dong. Ada suami yang tidak betah di rumah dan tidak tertarik pulang ke rumah gara-gara istrinya tukang tanduk. Nah gitu. Tetapi ya itu juga, hai istri, hai suami, kasihlah istri. Jadi suami yang bijaksana pasti membuat rumah tangga bahagia. Ya. Ya saya sih tetap berharap setiap pasangan suami istri Tuhan karuniakan keturunan. Tadi malam saya mendoakan seorang anak di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, daerah Desa Palembang, Justru Sungai Pinang, dari malam jam 9 malam. Gitu. Nah, dari situlah jarak tempuh cukup panjang. Dan bagi jalan yang jauh, ya.
Saya doakan anaknya itu, saya bilang. Karena saya lihat anaknya yang pertama, baru 2 anaknya. Anaknya yang pertama, udah saya lihat kayak telemedia. Gak teratur. Saya bilang sama maknya, kau jangan pintar melahirkan kau, tapi harus pintar mengurus anak yang dititipkan Tuhan kepadamu. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau Tuhan karuniakan anak, jangan pikir bahwa uang tersedia untuk mendidik anak, bukan. Kalau saya secara pribadi berpikir, cuman terlalu ekstrim. Gak perlu kita masukkan anak ke sekolah-sekolah itu, SD, SMP, SMA itu sampai perguruan tinggi itu. Kalau saya, tapi tidak mungkin banyak orang, bukan hanya tidak banyak, tidak ada orang yang terima pikiran saya tahu. Kalau saya punya ide seperti itu, sekalipun saya dalam hal itu bicara sama istri saya, nggak usah masuk SD. Wah, nggak terima lagi ya. Nah, ya saya harus ngalah. Kenapa sampai saya berpikir begitu? Universitas terhebat di dunia ini adalah rumah tangga. Bukan UI, bukan ITB, bukan UNIMED, bukan. Pelajaran yang diterapkan di rumah oleh pasangan suami istri itu universitas terhebat. Ya? Saya kira kita semua setuju. Nanti kalau Tuhan karuniakan anak kepada kalian, kita semua setuju. Banyak enggak yang sampai S3 dari ITB, UI, tapi kacau kehidupan rumah tangganya? Banyak. Kacau keturunannya, banyak. Salah satunya abang kandung saya. Saya bilang sih sama anaknya itu, kalian percepat mati abangku, udah mati abangku, setelah beberapa tahun yang lalu itu. Kalian yang membuat abangku mati cepat, saya bilang. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah merasa hebat. Ada direktur PLN, ada calon profesor termuda di Indonesia, ada guru besar speak English, Nah, tapi gara-gara anak-anak ini merasa diri sudah hebat, apa yang dikatakan bapaknya merupakan kebodohan semua. Saya stres bapaknya. Gulanya 400 lewat. Orang sampai 600 gulanya masih bisa mencangkol. Bisa ada orang yang sampai 600 gulanya bisa dengan cangkol. Dia 400 gulanya lewat. Atau bagaimana nggak lewat? Kalau orang lain yang memberontak kepada dia, mungkin dia cepet telinganya, selesai urusannya. Ini anak yang berontak, mau dia bantu anak, mau dibunuh, nggak mungkin. Bahaya kalau anak tidak terdidik, ya, bahaya. Makanya jangan berkaya dengan uang, bekali dengan budi pengerti, bekali dengan iman. Ini anak saya tanya bos, anak ke apa namanya, tangan bosnya waktu kerja beberapa tahun tadi. Kenapa gajian aku setiap tahun, setiap bulan nambah? Saya bilang, jangan kalian pilih kasih, mentang-mentang aku kalian tambah gajinya. Saya bilang, baru, enggak pak, kalian ada kemampuan bekerja, katanya begitu pak. Karena nanti naik gajinya dia mata duitan, saya bilang, keluar kau, jangan lanjut kerja, nanti mata duitan kau, gak boleh. Nah, orang hebat itu adalah orang yang tidak mampu, orang yang mampu tanpa uang. Itu orang hebat. Jangan dipikir orang hebat karena dia mampu mengumpulkan uang. Bukan. Orang yang hebat adalah orang yang mampu hidup dan berani tanpa uang. Itu orang hebat. Tapi karena dia pikir orang jauh kumpulin uang, orang hebat. Orang dari mana itu? Pengecut itu. Ya, jadi kalau Tuhan karuniakan anak, bimbing dengan baik, buat pelajaran yang baik, ya, baru
kita menikmati hidup yang indah. Kepada Yayasan Nainggolan dan Melati Junita Siahaan, silakan bangkit berdiri. Tolong Imam ambil dulu itu apa namanya itu? Bunga, Yang buket, digulung-gulung itu. Apa? buket. Kembang-kembang. Kayaknya itu gak menambah kebahagiaan. Tapi gak apa-apa lah supaya indah. Nah, saya akan bacakan dasar pernikahan Kristen kepada kalian berdua dan juga kepada kita semua. Pernikahan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya, Kejadian 2:18 dan pasal 1 ayat 27 sampai 28. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong itu lebih kuat daripada ditolong. Ya? Kalau kau penolong, jangan cengeng, karena penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Penolong. Dasar pernikahan Kristen adalah sebagai berikut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana syaratnya kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dari saya jelaskan itu. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, dan tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi karena perempuan diciptakan karena laki-laki. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki berasal dari perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jawab Tuhan Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan dan firman-Nya? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dibicarakan oleh manusia. Jadi nanti yayasan mau beli mobil, jangan tanya mama, mak warna apa yang mobil mau saya beli ya? Jangan tanya mama, tanya istri. Ya, nah kalau mau beli mobil, mak warna apa yang mobil mau saya beli ya? Mama aja jadi inang-inang bukan? Mobil tanya mama, tanya istri, ya? Karena kepada istri mau kau menyatu, bukan kepada mama. Mama justru ditinggalkan dengan bapak, bersatu dengan istri. Pertanyaan saya kepada saudara Yayasan Nainggolan. Saudara Yayasan Nainggolan, selaku hamba Tuhan saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudari Melati Junita Siahaan sebagai istri yang sah dan hanya satu-satunya? Jawab, ya, saya menerimanya. Ya, nah pegang karena saya pegang lagi. Ya, jawab. Ya, saya menerimanya. Nah. Apakah saudara akan tetap mengasihi dan mencintai saudara Melati Junita Siahaan sebagai istri dan sepenuh hati, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan miskin atau kaya? Jawab, ya, saya akan tetap mengasihinya. Ya, saya akan tetap mengasihinya. Nah, jangan terburu-buru. Ya, saya santai aja. Ya, kau langsung dulu. Berikutnya, saya bertanya, apakah saudara akan setia sampai ayah menjemput? Jawab, ya, saya akan tetap setia. Ya, saya akan tetap setia. Nah, kasih dulu mic-nya sama siapa sih Melati. Melati, selaku hamba Tuhan, saya bertanya, bukan sebagai ibu muda, selaku sebagai hamba Tuhan, saya bertanya, apakah saudari mau menerima saudara Yayasan Nainggolan sebagai suami yang sah dan hanya satu-satunya? Jawab, ya, saya menerimanya. Apakah saudari akan mengasihi dan mencintai saudara Yayasan Nainggolan dengan sepenuh hati, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan miskin atau kaya? Jawab, ya, saya akan tetap mengasihinya. Apakah saudari akan tetap setia sampai ada menjemput? Jawab, ya, saya akan tetap setia. Oke, kalau begitu berhadapan-hadapanlah. Nah,
Jadi tidak cukup hanya mengucapkan janji itu di hadapan saya sebagai hamba Tuhan dan di hadapan para jemaah bersalaman lah. Kalau berjanji sambil berhalaman bersalaman. Nah, jangan lihat saya, lihat begini atau saya bersalaman terus. Nah, oke. Kau yang pegang mic-nya. Nah, ucapkanlah janji setiamu kepada ucapkan aja. Iya. Saya Yayasan Unggulan berjanji di hadapan Tuhan dan hamba-Nya serta di hadapan para saksi menerima engkau melalui berita sehat sebagai istriku yang sah, dan satu-satunya saya akan tetap mengasihi dan mencintai dirimu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan miskin ataupun kaya, dan saya akan tetap memperhatikan dirimu, mencintaimu sampai mau memisahkan kita sesuai dengan ketetapan Allah yang Maha Kudus. Kasih mic sama aku. Jangan lepas tangannya. Nanti di rumah kan lepas-lepas nafas. Udah kasih mic-nya. Ya. Oke. Kau juga ucapkan janji setiamu kepada Yayasan Unggulan yang baca. Saya Martini Tasyahan berjanji di hadapan Tuhan dan hamba-Nya serta di hadapannya para saksi menerima engkau Yayasan Unggulan sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya akan tetap mengasihi dan mencintai dirimu baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan miskin ataupun kaya, dan saya akan tetap memperhatikan dirimu, mencintaimu sampai mau menceraikan kita sesuai dengan ketetapan Allah yang Maha Kudus. Oke. Jangan lepas. Ini waktu Tuhan menciptakan berapa? Saya akan lama-lama kayak begitu. Ini hanya tradisi aja ini ya. Jangan dianggap ini legalitas pernikahan ya. Nah, nggak ada hubungannya dengan cinta. Bahkan menurut saya ini bukan mencintai gitu. Nah, gara-gara mas maka cinta, itu palsu itu ya. Tapi ya karena itu tradisi yang sudah ditradisikan, kata orang bulatnya cincin ini melambangkan apa terbaik. Pas gitu ya. Memang kalian sengaja. Ya, coba dulu dengan motif yang sama. Serahkan kepada jari manis. Memang begitu jari-jarinya yang sering pegang cakung begitu. Kalau jari-jarinya sering pegang cakung, sering pegang alat berat ya begitu lah. Harus bisa sampai patah. Harus bisa. Saya cukup. Makanya santai-santai, jangan kasar. Nah, ada dokumentasinya itu. Ini pengantin yang paling lama pasang cincin di dunia ini. Oke, salaman lagi. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mengucapkan janji setia dan Tuhan yang mengaruniakan cinta atas mereka. Oleh karena itu, di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, saya Pendeta Mangrove Siahan yang mendapat mandat dari Tuhan menyatakan yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Silakan dulu, tolong presiden.
Damai sejahtera Allah dan kasih karunia Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan rumah tanggamu sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat kepada saudara yayasan dan saudari Melati yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita sembari kita mengangkat satu pujian yang berkata, kasih pasti lemah lembut. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.
Kenapa kamu jadi mundur? Nah, kamu orang yang suka mengarah ke kalah. Nah, menghadap ke sana lagi. Nah, oke. Nah, biasanya dokumentasinya adalah pendeta berfoto. Ada nggak kira-kira punya kamera? Kami dari Gereja Kabar Baik Indonesia GKBI Salembaran, Tangerang, Banten, mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan kudus di hadapan Tuhan dan jemaat di GKBI Salembaran pada Sabtu, 28 Oktober tahun 2023, yang dilayani oleh Pendeta Mangurup Siahaan. Tuhan Yesus memberkati kita.